Nah, sebagai anak muda tuh gimana modifikasinya? Dibikin jus pisang kah? Atau keripik pisang kah yang ada topping coklat kah? Nah, itu anak muda itu kreatifnya di situ. Itu yang ditantang challenge bagi anak muda. Duplikasi, makanya kalau orang membuat itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama kita di program kesayangan pemirsa dimanapun berada, yaitu Ahoy Medan. Dan ini ngobrol santuy bersama kita semuanya ini tentang, khususnya pada hari ini kita akan membahas ngobrol-ngobrol kita ini tentang bisnis ya Pak Erman ya. Dan luar biasa narasumber kita pada hari ini yang akan kita bahas ini tentang bisnis, dan bisnis ini khususnya di kota Medan udah menjadi bahan bukan lagi ya tidak tahu orang, tapi luar biasa ini bagian dari nanti inspirasi dari semua orang untuk berbisnis ya Pak ya. Oke. Baik, siapa lagi nanti yang salah satunya yang narasumber kita ini yang mau kita kenalkan kepada seluruh pemirsa? Penasaran? Penasaran? Oke, langsung saja ada Pak Rohmat ya. Dipanggil Bang Rohmat ya Pak ya. Siap ya. Oke. Nah, tapi intinya di sini Bang Rohmat kita akan kenalan dulu bagaimana sih salah satunya histori beliau sebelum, karena setahu saya Bang Rohmat nggak asli Medan nih. Nah, ada lagi nanti. Oke, langsung saja kita berikan waktu kepada Bang Rohmat untuk menyampaikan perkenalan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh perkenalkan, nama saya Atul Rohmat, lahir di Sumedang 11 Mei tahun 71. Kemudian setelah tamat SMA dulu berkuliah di Medan, di Unimed tepatnya, jurusan akuntansi. Tahun 95 lulus dan bekerja di salah satu perusahaan nasional swasta. Kemudian pada tahun 96 bekerja di perusahaan asing di Norwegia sebagai, katanya sih saat itu manajer keuangan katanya. Gitu. Luar biasa ini. Itu selama kurang lebih 9 tahun ya di perusahaan Norwegia sebagai manajer keuangan. Kemudian ada satu hal ketidakpuasan, mundur lagi, kemudian pindah ke Sumatera Textile Works sebagai manajer keuangan juga 3 tahun. Dan memang dasar kutu loncat juga, kurang puas juga. Ada lamaran juga di Koperasi Karyawan Inalum, saya lamar, alhamdulillah diterima di situ. Dan dari situlah titik awalnya mendirikan sebuah bisnis retail ini di Koperasi Karyawan Inalum. Selama kurang lebih 4 tahun di situ mengabdi, kemudian juga mendirikan Deko 100 Market ya di situ yang di Indrapura. Sekarang itu udah 4 outlet. Karena ada suatu ajakan dari teman, gimana kalau kita di Medan kita buat supermarket seperti yang dibuat di Deko. Ayo, saya bilang. Oke, baik. Gitu awalnya. Kita tahan dulu ya. Siap, Pak. Oke. siap, Jadi ini Bang Rohmat khususnya selain tadi lahir di Sumedang ini Pak. Iya. Karena salah satunya yang kita apakan ini kan, apalagi Bang Rohmat juga waktu kecil berarti di Sumedang. Ini sebelumnya memang jiwa-jiwa bisnis waktu muda itu memang ada. Apa dulu ada cerita di SMA, SMP dulu tentang usaha, Bang Rohmat? Alhamdulillah ya, waktu kita memang lahir di orang yang tidak beruntung, artinya tidak begitu seperti orang-orang bisa begini bisa begitu. Akhirnya kita harus berdagang. Ke sekolah itu ya bawa dagangan, goreng pisang, bawa goreng ini seperti kayak gitu. Jadi sepertinya ya ada semacam tantangan kalau dagang itu ya. Kita bawa dagang, bahkan bawa dagangan punya warung orang, kita jajakan. Iya, membantu ngambil komisinya dari situ. Barangkali bahkan itulah yang dikembangkan sampai saat ini. Dan itu waktu SD, SMP atau SMP? SD. Dari SD udah mulai berdagang. Luar biasa. Nah, dari mudanya udah dari pedagang bahasa apa ya, iya, udah mulai muncul jiwa-jiwa untuk berdagang itu. Iya. Apalagi dengan apa tadi dorongan memang dari keluarga yang ini iya. Gitu. Oke, tapi itu Bang Rohmat, dan terlepas dari itu tadi luar biasa unik tadi udah di perusahaan asing Norwegia ya kan, kalau nama negara. Iya, nama negara. Dan itu diamanahkan sebagai manajer keuangan. keuangan. Iya.
Itu bagaimana kok bisa masuk langsung ke situ? Waduh, ini memang unik juga ya. Kita di waktu di perusahaan nasional namanya di Jalan Iskandar Muda nomor 31 itu dulu. Kantor pertama saya. Kemudian ada lowongan di perusahaan asing itu dicoba, awalnya coba-coba. Kita ujian, kita tes, dan ternyata alhamdulillah gitu diterima di perusahaan asing itu. Kantor di Belawan dulu selama sekian 9 tahun tadi mengabdi di situ sebagai jabatannya manajer keuangan. Dan itu udah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Nah ini menarik nih Bang Romat, ini khususnya kan ketika tinggal di Sumedang lahirnya, berarti untuk menetap ya bisa langsung ke, terlepas dari ada pekerjaan tadi, untuk di Medan udah berapa tahun berarti dan bersama keluarga? Kalau di Medan sendiri dari tahun 89 kita ya, 89 udah di Medan, berarti sekarang tahun 2020 udah hampir 32 tahun ya. Kurang lebih ya 32 tahun, dan berkeluarga di tahun 96 udah berkeluarga, istri baru lubis kebetulan orang Medan. Oh ya, tuan rumah pula ya. Tuan rumah pula ya istrinya. Jadi ya alhamdulillah udah dikaruniai anak 3 juga. Yang pertama udah tamat kuliah dari Undip Semarang, Teknik Sipil. Teknik sipil. Biasa. Dan saat ini sudah bekerja di ada kontraktor seperti gitu yang menyelesaikan waskita karya di Jawa Tengah. Luar biasa. Dan yang kedua? Yang kedua lagi sekarang ini, yang kedua di MAN 2 Medan, kelas 3 baru naik ini kan. Kemudian yang busunya perempuan itu sekolah di MAN ICOKI, baru diterima. Jadi September nanti harus diantarkan ke Palembang. Anak gadis bungsu mesti berpisah juga dengan ayahnya. Luar biasa ini. Ini Bang Romat, boleh tahu ini, karena kan kita anak muda ini ketika memulai bisnis, ketika memulai katanya terlepas dari dengan pengen ini berbisnis, karena nggak hanya kalau jadi karyawan mungkin ya terlepas itu ada nanti masa pensiun dan lain-lain. Betul. Ini untuk membangun ini inspirasi dari jiwa-jiwa. Kenapa Pak Rahmat dia langsung mulai memberanikan diri? Mungkin dari segi ekonomi saya yakin pasti butuh tantangan. Bagaimana Pak? Begini, sebetulnya bagi anak muda kalau memulai bisnis ini sebetulnya saya berpikir dulu, ngapain banyak mikir gitu. Bisnis itu just do it, intinya. Mulai aja. Bisnis itu kan memudahkan urusan orang. Iya, betul. Bisnis itu kan. Iya. Bagaimana kita bisa memudahkan urusan orang, itulah bisnis. Nah, gitu. Ketika orang butuh dengan jasa atau barang atau produk, kenapa kita nggak sediakan aja? Sementara di setiap lingkungan kita pun banyak bisnis itu. Bagi anak muda jangan terlalu, apalagi 5 tahun ke depan ini tak ada lagi penerimaan CPNS, saya dengar-dengar. Mulailah dari sekarang. Anak muda jangan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah. Justru anak muda sekarang ini harus menjadi pencipta lapangan kerja. Nah, untuk itu kuncinya apa? Carilah orang yang membutuhkan baik jasa atau barang kita. Dan kuncinya lagi, jangan memproduksi barang yang kita bisa jual, tetapi jualah barang yang kita bisa produksi. Dibalikan seperti itu apalah bisnis bagi milenial. Iya, kalau lah dilihat dari situ Pak Romat, memulainya itu kan kadang saya yakin Pak Romat ketika memulai bisnis juga jatuh bangun mungkin ya, karena kadang ini anak-anak muda ini ketika nyoba 1-2 kali udah down jadi Pak, ngelamar pekerjaan jadinya. Oke, itu gimana Pak Romat menanggapi seperti itu? Sebetulnya di kunci keberhasilan di bisnis itu adalah konsisten. Konsisten dengan apa yang kita goalkan. Kita kan punya, kalau di dalam teori manajemen itu ada PUAC, Planning, Organizing, Controlling, Actuating. Kita punya planning, artinya punya goal. Kalau goalnya kita misalnya mau membuat minimarket, jatuh bangunnya pun itu harus kita hadapin gitu. Ketika kita terbentur dalam suatu tiang kejedut benjol, jangan lagi jalan situ. Cari lagi jalan lain gitu loh untuk mencapai tujuan tadi. Kalau jatuh bangun. Tapi kalau udah kejedut jangan ulangi lagi jalan yang sama. Maka carilah jalan yang baik. Mendirikan usaha itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Itu seninya itu. Pula jadi langsung jadi kalau itu mungkin semua jadi pengusaha, enggak ada jadi karyawan. Iya gitu. Ya, itu terlepas dari itu Pak Romat. Tapi dengar cerita ini ataupun lihat dari biografi Bapak Bang Romat juga ya kan. Ini Bang Romat ini salah satu direktur di Medan Mat ini. Ini bagaimana ini, karena kami anak muda ini kan ada orang sebagian
Ngomong-ngomong aja Bang Regar itu katanya, nggak jelas itu katanya. Ini jadi bahan ada bukti. Itu bagaimana sih Pak Romat memulai bisnis itu? Boleh ceritakan lah dari awal juga boleh. Masya Allah, ini sebetulnya ya, aduh kalau kita runut ke belakang mendirikan Medan Mart ini, memang di situ saya diamanahkan sebagai direktur juga sebagai pemilik saham juga di situ, artinya sebagai owner lah di situ, walaupun hanya sedikit. Dan cerita ini juga tidak terlepas dari ceritanya, kita sebut nama aja di sini, Ustaz Salman sebenarnya. Awalnya punyanya ini Ustaz Salman yang punya gagasan ini. Jadi gimana? Saya ini pengen bahwa punya usaha kader ini di tiap kecamatan. Kalau di Medan ini ada 21 kecamatan, artinya harus ada usaha 21 outlet warung. Kira-kira seperti kayak gitu. Kebingungan Ustadz Salman mencari bagaimana sih mendevelop supermarket ini. Apakah seperti mart-mart yang di luaran itu gitu, gimana caranya? Kebetulan pula ketemu ada orang BPJS sama saya. Jadi diundang ke DPD untuk presentasi gimana sih cara membuat itu dengan segala strateginya. Saya presentasikan di DPD di depan Ustadz Salman juga di situ. Dan beliau tertarik dengan strategi, dengan ulasan-ulasan yang saya presentasikan, dan dari situlah mulai dikumpul-kumpul uangnya sehingga berdirilah Medan Mart di Jalan Bayangkara. Jalan Bayangkara. Itu bekas kantor PKS dulu. PKS dulu luar biasa ya kan. Jadi kalau dilihat dari itu terbentuk dari Medan Mart itu. Jadi khususnya prospek Medan Mart ini seperti apa? Kalau mungkin dilihat orang ini bagian dari ini. Itu bagaimana menurut? Begini. Secara bisnis kita ini memang untuk di sektor real dan di hilir sangat sedikit sekali ya, terutama pertumbuhan retail di Indonesia ini kurang dari 1%. Sekarang ini barangkali main di 1% setelah mart-mart itu udah sampai ke pelosok, apalagi usaha punya kita. Jadi terbangun dari itu kita membuat konsep Medan Mart bagaimana supaya diterima di seluruh lapisan masyarakat. Artinya pakai strateginya yang kita sampaikan di dalam presentasi itu, bahwa 4 sehat 5 sempurna strategi Medan Mart supaya dapat diterima di seluruh kalangan masyarakat. Nah, untuk itu sekarang ini kita lagi membuat supaya diterima di seluruh lapisan masyarakat. Gimana? Ya kita mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara membuat Medan Mart online yang sekarang anak-anak muda juga boleh di situ berpromo, boleh berjualan di Medan Mart online itu apapun produknya. Kalau di Medan Mart yang sekarang di Jalan Bayangkara, produk UMKM itu terbentur oleh aturan. Regulasinya bahwa kalau produk tidak ada izin IRT paling minimal itu tidak bisa dipajangkan di retail modern. Nah, sehingga kita membuat langkah terobosan baru dengan BPJ juga dari PKS Kota Medan membuat Medan Mart online. Luar biasa. Yang di situ memberdayakan anak-anak muda dari kita. Itu dia. Dan itu siapapun boleh bergabung tuh. Boleh di situ. Secara bisnis itu. Boleh misalnya sana ini mau jadi pemasok nih di Medan Mart online, silakan, produknya apa? Ini loh. Nah, silakan. Dengan senang hati karena ini dari kita untuk kita. Mantap, luar biasa. Ini kalau kita lihat dari apanya? Dari segi bisnis juga melek, tapi tadi ada sedikit luar biasa itu tentang nama Ustaz Salman juga ada situ. Bagaimana? Itu bagaimana Ustaz? Coba diceritakan. Berarti bukan hanya sekedar Ustaz kalau kita kenal Ustaz Salman ini. Kalau Anda boleh cerita, yang namanya Ustaz Salman ini sebetulnya beliau ini bukan hanya Ustadz yang lulusan dari Madinah ya. Beliau ini sebetulnya orang tuanya juga pedagang loh. Oh iya, pedagang betul. Pedagang orang tuanya. Jadi ekonominya itu nilai pengen membuat, memajukan ekonomi itu besar, seperti ayahnya juga. Beliau ini punya semacam jiwa entrepreneur yang tinggi, bukan hanya sekelas ustadz aja. Sehingga beliau itu ngotot mencari orang yang boleh dibilang yang kafah ya, yang betul-betul profesi kalau kita bilang, yang mendirikan Medan Mart gak sembarangan. Sehingga ada band making ke Minang Mart, Sumatera Barat. Itu sebelumnya seperti kayak gitu, ada brand making dulu ke Sumatera Barat, karena di Sumatera Barat itu ada Minang Mart namanya yang dikelola oleh pemerintah. Jadi kalau di Medan Mart itu 100% swasta. Kalau cuman ide besarnya itu dari Ustaz Salman. Luar biasa Ustaz Salman. Oke, dari segi kita nih Medan Mart dan yang lain-lain kan mungkin berbagai
Apa sih yang dijual salah satu Medan Mat ini dengan berbagai mat-mat yang lainnya tuh? Kalau boleh tahu dari Pak Romat. Aduh, bukan dapur sebenarnya. Medan Mat ini tagline-nya murah praktis. Betul. Murah praktis artinya ada tagline yang harus barang itu dibuat semurah mungkin, bahkan balik modal. Supaya apa? Supaya membuka mindset bahwa Medan Mat kesannya murah. Dan testimoninya sampai sekarang, barang 9 pokok di Medan Mat tuh sangat murah dibandingkan dengan mat-mat yang lainnya. Baik. Itu murah. Praktisnya gimana? Medan Mat sekarang ini, apalagi sekarang ini, udah bisa berbelanja tanpa harus datang ke toko offline-nya, tapi dengan online barang sampai di rumah. Itu kelebihannya sekarang dari mat-mat yang lainnya. Oke, Bang Romat ini dari apa ya, dari kelebihannya. Jadi dari segini nih yang kita rasakan nih Bang Romat, apalagi di kondisi di tengah wabah ini, hampir semua seluruh, Iya. apalagi yang mungkin seumuran saya Bang Romat, ya kan? Baik, iya. Anak-anak muda yang pingin kan, ada yang dirumahkan, ada yang lain-lain. Iya. Menjawab tantangan di tengah wabah ini, seorang mungkin memulai berbisnis dengan, ada nggak trik khusus untuk saat ini untuk berbisnis Bang Romat? Mengenai tadi ada online-nya juga. Iya. Sebetulnya ini Medan Mat online ini cikal bakalnya membuka usaha bagi para komunitas, kita bilang lapak, kita membuka lapak bagi para pengusaha muda. Jadi bisa mungkin ya anak muda harus kreatif sih membuat saya seperti yang disampaikan di awal, bahwa cobalah menjual barang yang kita, memproduksi barang yang kita bisa jual, bukan menjual apa yang bisa kita produksi. Betul. Iya kan? Kuncinya itu. Ya. Produksilah barang yang kita bisa jual. Jangan menjual apa yang kita bisa produksi. Numpuk nanti barang di gudang tak terjual. Itu prinsipnya sih sebenarnya. Jadi misal saat ini kita punya keripik, punya pohon pisang di belakang. Ya kan? Nah, bagaimana kreatif anak muda yang dijual di pinggiran jalan itu pisang goreng. Nah, sebagai anak muda itu gimana modifikasinya? Dibikin jus pisang kah? Atau keripik pisang? Keripik pisang kah yang ada topping coklat kah? Nah, itu anak muda itu kreatifnya di situ. Itu yang ditantang challenge bagi anak muda. Duplikasi, makanya kalau orang membuat itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oh iya. Seperti kami dulu waktu kuliah tuh, Bang. Iya. Itu dia, itu anak muda. Jadi jangan anak muda jangan dikotomi bahwa dari kuliah teori seperti kayak gini, tapi cobalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu yang sering kita jadi anak muda yang selalu lupa. Kita hanya menggunakan pisang goreng dari nenek gua gini. Iya. Tidak ada kreativitas. Justru dituntut kreativitas produknya di situ. Modalnya sama, tapi bisa menghasilkan uang yang lebih besar daripada yang sudah ada karena tadi modifikasi tadi. Tapi secara apa nih Bang? Kadang kalau kita sampaikan gitu, mungkin ya kami anak muda, aduh kayak mana buka usaha Bang katanya, gimana pula nggak ada modalnya katanya. Terlepas itu ada juga waktu itu kalau salah saya motivator menyampaikan untuk berwirausaha nggak butuh modal katanya. Itu bagaimana menanggapi itu? Gini ya, sebetulnya ya di dalam modal, dalam berusaha itu ada 3 unsur. Pertama, kalau saya bilang boleh ya, otak, otot, dan orang. 3 ya? 3 ya, gitu ya. Otak berarti pemikiran. Otot adalah tenaga, karyawan. Dan yang tadi orang tuh uang maksudnya. Oh gitu. Jadi kalau kita tidak punya yang ketiganya bersinergi, ada otak, ada otot, ada orang, artinya coba kalau udah kita punya 2, kita udah punya otak. Iya, ada orangnya. Ada ototnya lagi. Ada ototnya. Udah 2 modal kita sebenarnya. Oh, betul. Artinya kalau dipresentasikan kita udah memiliki 60%. Iya, tinggal 40%. Tinggal 40% lagi. Nah, itulah yang harus menjadi kreatif itu. Bagaimana meyakinkan orang, aku punya ini, aku punya ide. Jualah ide itu. Sehingga menjadi suatu bentuk usaha. Itu yang menurut aneh ya saat ini ya. Jadi kita lihat tadi bagaimana penyampaian Pak Romat, Bang Romat ya kan. Iya. Mengenai tadi usaha bukan hanya sekedar kalau kita anak muda ya nunggu apa itu hujan runtuh atau durian runtuh ya, harus jemput bola. Jemput bola harus apalagi saat ini Bang ya. Harus dijemput. Apalagi di tengah pandemi gini enggak ada ujug-ujug orang, kamu kerja di tempat aku ya. Enggak ada lagi. Tapi kita bisa menjual apa yang kita produksi ini, justru itulah kesempatan kita. Di tengah pandemi ini apa yang diciptakan? Mulainya itu sekarang kita lagi anggap kita ini lagi terpuruk di bawah jurang. Kalau udah bisa bangkit dari jurang itu, insya Allah kedepannya survive. Baik, luar
biasa. Itulah anak muda sekarang itu Dan seharusnya. itu Medan Mart menjembatani dengan online tadi, Bang. Betul. Luar biasa. Jadi ini bagi teman-teman ataupun pemirsa dimanapun berada, salah satunya Medan Mart itu menjembatani bagi pengusaha-pengusaha, apalagi yang mulai merintis dengan tadi ada namanya di online tadi. Online-nya apa, Bang? Medan Mart online. Medan Mart juga online ya? Medan Mart online. Mungkin MMU. secara apa tadi syarat tadi nggak terganggu ya kan? Tidak Kalau terganggu. mungkin di toko terganggu dengan Terganggu izin tadi. dengan aturan tadi. Oke, luar Betul. biasa. Malah tahu boleh, dan itu hampir tiap di PC apa ya? Sekarang ini memang Medan Mart itu kan terlepas dari struktural ya kita Iya. sebetulnya ya, Iya. sebetulnya terlepas dari struktural. Supaya Medan Mart ini besar, lepaskan dari struktural. Goalnya adalah tiap kecamatan nantinya menjadi Medan Mart online tiap kecamatan, seperti mart-mart yang lain. Di tiap kecamatan Maimun ada satu Medan Mart berdiri. Betul. Di Medan ini cikal bakal yang online ini. Ketika nanti semua komunitas itu berbelanja di Medan Mart yang online ini, keuntungannya itu 40% bakal dibuatkan untuk Medan Mart offline, dan itu keuntungannya khusus untuk komunitas di kecamatan itu. Luar biasa ini. Ini salah Gitu. satu ya, targetnya itu harus. Dan untuk saat ini kalau boleh tahu, Bang, udah berapa cabang kita ini? Tuh. Kalau cabangnya sendiri Medan Mart baru satu ya di Helvetia, itu Medan Mart merek langsung punya Medan Mart langsung. Kemudian yang jasa manajemen sampai saat ini baru satu, yang itu di Labuan Batu Utara. Itu ada Hijrah Mart, itu di bawah manajemennya Medan Mart. Kita yang mengendalikan, kita setirnya, kita sopirnya. Dan omsetnya sekarang di Labura itu masih fluktuatif, turun naik. Karena ya begitulah, kita kita jihad istisodinya masih belum juga terbangkitkan. Bagaimana kita belanja di tempat kita sendiri. Itu dia. Ini harus yang digali lagi ya. Kalau kita pengen besar sebenarnya dengan harga berbeda Rp500, dengan jarak berbeda 2 km, 3 km, justru itu menjadi ijah kita untuk berbelanja di tempat kita sendiri. Betul, luar biasa. Itulah yang menjadikan kita besar sebenarnya. Kekuatan berjamaah ini, amal jamaah berbeda dengan amal sendiri-sendiri. Dengan amal jamaah, kekuatan menjadi besar. Sepertinya kita bilang, kalau saya menduplikasi teori berang-berang, seperti saya sampaikan. Tahu berang-berang itu kan binatang yang kecil tapi bisa membendung sungai Mississippi di Amerika, bayangkan aja. Iya betul ya. Tapi kenapa? Dia kumpulkan keluarganya untuk memotong daun tapi ranting, tapi dia tetap konsisten. Tumpuk batu satu ke tengah sampai ke tengah. Akhirnya sungai itu diarahkan ke satu lubang. Dan ikan pun mesti lewat situ. Kita tangkapin ikan itu untuk dimakan. Itulah barang-barang itu. Luar biasa. Hilirnya dulu kuasain, baru cerita ke awal. Jangan kita bilang, produknya produk itu tuh aja yang dijual. Ya terus produk kita mana? Iya betul. Ya, itu dia. Luar biasa. Itu dia. Berarti dimulai dari Hilir. Oh. Harus mulai dari hilir dulu. Karena kan kalau kita lihat nih, kalau lah kita bersaing dengan produk-produk lain, Bang Rahmat, kalau kita lihat secara deal-dealnya sekarang nih kan, mungkin produk yang lain tadi yang segi raksasa tadi, pasti kita nggak akan bisa mengalahkan ya tadi kan? Nggak bisa mengalahkannya. Kenapa gini? Contoh aja kita membuat produk mie lah kita bilang ya, mie merek X. Sementara dari tepungnya udah dikuasain mereka. Iya. Ketika kita udah besar perusahaan itu, kemudian mau beli tepung nggak dikasih, mau bilang apa kita? Iya, nggak bisa produksi. Nggak bisa produksi, kita gagal produksinya. Iya. Itulah salah satu. Jadi caranya kita hilirnya dulu. Hilir, kalau udah hilirnya semua kita bikin bendungan. Kalau dihilir, kamu harus jual ke kami. Kalau tidak mau jual kemana? Karena hilirnya udah kita kuasain. Itulah strategi yang harus mumpuni untuk saat ini. Ayo milenial itu pikirkan bersama kita. Oh iya, ini pasti nih tanggapin ya. Jadi jangan ya berdiam di rumah, main sosmed, update status. Tapi, nah inilah kesempatan kita membangun hilirnya. Kesempatan ini kita dibuka selebar-lebarnya, ada Medan Mart online. Ayo manfaatkan itu. Supaya kita berpenghasilan dan semakin besar juga biaya untuk dakwah dari situ. Insya Allah. Luar biasa. Ini berarti secara apanya, kalau kita lihat ini tantangan dakwah kita bersama ini saya. Iya, jadi bukan kita sendiri yang mengemban ya. Iya, jadi makin banyak yang memikulnya itu. Baik. Itu tadi segi dari ya bisnis tadi lah kalau terlepas. Kalau secara memang kalau kita kaji secara agama dari secara Islam ya kan, itu kadang memunculkan girah untuk membeli tadi kadang yang masih kurang. Masih kurang ya. Kurang. Itu bagaimana kalau Bang Rahmat sendiri untuk menyampaikan kepada saudara-saudara ataupun yang pemirsa ini anak-anak milenial, terlepas ya khususnya produk-produk kita unggulkan gitu loh sebelumnya. Ini sebetulnya harus dibangun kesadaran, di mana
kalau kita melihat kenapa Malaysia bisa bangkit, karena mereka mencetuskan ide buy Muslim first. Kenapa giroh kita tidak dibangkitkan untuk itu? Misalnya pun lah, kalaupun ada perbedaan harga 1.000, 2.000 di kedai kita, udahlah nggak usah nggak usah pergi jauh-jauh lagi kemana-mana. Besarkan usaha kita, nggak kemana-mana, ke kita juga nyoba baliknya. Itu yang kurang kita kesadari. Karena ini kadang-kadang kita ini pengen hasil besar, tapi untuk meningkatkan atau melangkah lebih jauh aja berapa kilometer aja, mengorbankan waktu dan uang 500 rupiah aja, mikir-mikir kadang tidak. Itu yang sangat disesalkan. Seharusnya mulai sekarang kita bangkitkan lagi, ayo, bahwa kita udah ada Medan Mat, kita ada Medan Mat online, manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan kita sendiri. Itu yang kita develop sampai saat ini. Ya, yang menikmati Medan Mat sekarang ini sebetulnya dari pihak orang juga menikmatin ya, dari masyarakat. Jadi CSR-nya Medan Mat ada. Bagi masyarakat sekitar ya Medan Mat hadir murah kok, diterima dengan masyarakat itu. Nah, kenapa kita sendiri tidak menyambut baik dengan itu gitu loh. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Kalaulah segi ekonomi tadi, orang mungkin mau bergabung ataupun membuat Medan Mat atau dengan apa, itu bisa Pak? Bisa, karena waktu di ini juga kita punya roadmap-nya, punya portofolio bahwa Medan Mat bisa mendirikan dengan 3 cara. Pertama, kita sendiri mengembangkan dengan investor dari dalam, artinya kita punya uang, kita dirikan Medan Mat cabang utama namanya ya. Kemudian bisa juga yang kedua, misalnya milenial nih, kita kumpul-kumpul uang lah, kita misalnya ada 20 orang, misalnya 1 juta misalnya, terkumpullah sekian ratus juta, kita buat baru, keuntungan 100% untuk yang pemilik modal. Kasihlah manajemen, jasa manajemennya 2% dari keuntungan dari keuntungan kotor untuk Medan Mat sebagai bukan operasional di situ, mengarahkan sebagai setir, jasa manajemen namanya, di manage baik, bahwa kamu harus gini sesuai dengan aturan detail misalnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, startup itu seperti ada yang ikhwah yang udah punya warung, udah berjalan, gimana supaya mereknya mendapatkan barang itu lebih murah. Kita ganti namanya dengan Medan Mat, warung Medan Mat, dan ngambil barang dari Medan Mat. Itu dan harga ada yang melakukan istilahnya. Saat ini belum ada yang membuat startup itu, pada kesempatan udah dibuka selebar-lebarnya. Itu startupnya ini ya, startup. Silahkan ganti nih mereknya, bahwa itu warung kerjasama untuk Medan Mat, ngambil barang di Medan Mat dengan harga beli, tidak kami ngambil untung sedikit pun. Nah, ini kepentingan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan siapa aja. Jadi ini harga segini, ambil dari sana dengan catatan beli cash. Namanya kami beli 5.000, kita jual 5.000 lagi kepada startup tadi. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini tadi bincang-bincang tadi ya, kalaulah kita lihat dari apanya tadi, dari segi bisnis tadi, barangnya udah sama-sama lah ya paham, tapi ini boleh nggak kasih saran kepada kami anak-anak milenial tadi, terlepas dari kegalauan tadi Bang, apalagi untuk memulai bisnis tadi, apa sih ya yang mau Bang sampaikan? Bagi anak-anak milenial sekarang ini ya, untuk memulai bisnis itu memang tidak mudah, tetapi kuncinya adalah mulai dari sekarang, jangan menunda. Kuncinya adalah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Apa saja. Jadi jangan kita membatasin kreativitas pemikiran kita. Jangan kita kotak-kotakan pemikiran kita. Misalnya saya zaman dari awal tadi, ada melihat pohon pisang di belakang berbuah, bagaimana supaya menjadi uang itu? Dimodifikasi, jangan hanya tahunya pisang goreng saja. Itu salah satu contohnya. Barangkali itu aja. Anak muda, mulailah dari sekarang. Jangan menunda lagi. Baik, luar biasa. Mulai dari sekarang. Oke. Dan ini salah satu diskusi kita bersama Bang Rohmat ya kan. Salah satu direktur Medan Mat di Kota Medan ini yang kita kenal. Dan ini bisnis retail dan manajemen juga. Sebagai konsultan juga bisa ya. Jadi teman-teman ataupun anak-anak milenial khususnya dimanapun berada, ini yang kita ambil dari diskusi tadi, bagaimana mulai, jangan nunggu-nunggu lama lagi, mulai dari sekarang.
Oke, baik, itu hasil diskusi kita tadi dengan Bang Rohmat. Bagaimana sih salah satunya membangun bisnis tadi, khususnya anak-anak muda. Jangan lagi ya berdiam diri di rumah, tapi mulai dari sekarang, ya Bang ya. Iya. Oke, sebelum itu kami pamit undur diri. Jangan lupa, khususnya kalau Medan Mart apa linknya? Di www.medanmart.net itu untuk Medan Mart online, silakan diklik itu untuk belanja online. Oke, dan kalau IG-nya ada? Belum ada saat belum ini. ada. Ini untuk yang online nih Mas. Oke, yang online. Dan ini juga jangan lupa khusus channel kita ini, channel Ahoy Medan. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan jangan lupa juga komennya. Komen yang baik-baik, santuy ya. Oke, jadi itu aja. Lebih dan kurang kami mau ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.